Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi prinsip pembelajaran tematik terpadu. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, kelas 5D PGSD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, tahun akademik 2023. Dengan anggota kelompok, yang pertama Salsabila Asri dengan NIM 100, Ahmad Fauzan dengan NIM 112, Angga Aji dengan NIM 122, Nisa Khairul Mizan dengan NIM 124, dan Sinta Indri dengan NIM 137. Lanjut ke latar belakang. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia pendidikan mengalami perkembangan yang pesat. Untuk itu, peningkatan mutu pembelajaran di sekolah perlu dilakukan. Peningkatan mutu pembelajaran tersebut akan selalu mendapatkan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan yang dilakukan melalui perubahan kurikulum sekolah oleh pemerintah. Perubahan kurikulum yang terjadi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pada tahun ajaran baru 2013, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud mulai menerapkan kurikulum baru di jenjang-jenjang pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 tersebut pada jenjang mendapatkan porsi perubahan yang cukup banyak. Salah satu ciri kurikulum 2013 adalah bersifat tematik integratif pada level pendidikan dasar. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian prinsip pembelajaran terpadu? 2. Bagaimanakah prinsip pembelajaran? 3. Bagaimanakah penerapan prinsip pembelajaran terpadu? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian prinsip pembelajaran terpadu. 2. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan prinsip pembelajaran. 3. Untuk mengetahui dan memahami serta menjelaskan penerapan prinsip pembelajaran terpadu. 3. D. Manfaat. Pertama, membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk melihat dan membangun konsep-konsep yang saling berkaitan. 2. Membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Sinta. Kepada Sinta, saya persilahkan. Langsung saja materi pertama yaitu A. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Pengertian prinsip pembelajaran terpadu. Kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, berpijak, bertindak, dan sebagainya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa prinsip adalah kebenaran umum yang sudah terbukti, sedangkan pembelajaran berasal dari kata dasar ajar yang memiliki arti sebuah proses, cara, dan perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup memiliki pengetahuan, sedangkan terpadu yaitu kumpulan dari berbagai disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran terpadu adalah suatu landasan konsep dasar dan sumber yang menjadikan proses pembelajaran yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik lebih dinamis dan terarah sesuai dengan tema yang sudah dipadukan antar berbagai interdisipliner. Beberapa ahli pendidikan mendefinisikan prinsip pembelajaran tematik terpadu sebagai berikut, yaitu yang pertama menurut Purwodarminta dalam Abdul Masjid 2014 halaman 80, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Kedua, menurut Hadi Subroto dalam Trianto 2010 halaman 57, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut Abdul Masjid 2014 halaman 80, pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu
yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. A. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. PG pembelajaran tematik terpadu merupakan konsep dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada kurikulum 2013 di jenjang SD yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. 2. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. 3. Terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. 4. Sumber belajar tidak terbatas pada buku. 5. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. 6. Guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. 7. Kompetensi dasar mata pembelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. 8. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. 9. Pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar guru dapat melakukan penyesuaian. B. Prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa perhatian tidak mungkin terjadi pembelajaran baik dari pihak guru sebagai pengajar maupun dari pihak peserta didik yang belajar. Perhatian akan timbul apabila bahan pelajaran yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dibutuhkan, tentu perhatian untuk mempelajari semakin kuat. Motivasi juga mempunyai peran penting dalam kegiatan. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau keinginan untuk belajar itu timbul dari dirinya. Kemudian 2. Keaktifan. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan suatu persoalan, dia harus dapat berpikir sistematis atau menurut langkah-langkah tertentu. Termasuk dia menginginkan suatu keterampilan, tentunya harus pula dapat menggerakkan otot-ototnya untuk mencapainya. Termasuk dalam pembelajaran, peserta didik harus selalu aktif. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai pada kegiatan psikis yang sudah diamati. 3. Keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya. 4. Pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melihat daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari mengamati, merangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Daya-daya tersebut berkembang. Teori yang menekankan teori ini adalah teori koneksionisme. Tokohnya yang terkenal adalah Thorndike. Dengan teorinya yang terkenal pula yaitu bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon dan pengulangan terhadap pengalaman timbulnya respon benar. 5. Tantangan. Pernyataan Quanzu ini senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Agar pada diri peserta didik timbul motivasi yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Kemudian yang keenam ada balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik.
Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam belajar akan bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Angga. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu C. Prinsip pembelajaran terpadu. Berikut ini dikemukakan pula prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu, yaitu meliputi yang pertama, prinsip penggalian tema. A. Hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. B. Tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang C. Tema harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan psikologis anak. D. Tema yang dikembangkan harus mampu mewadai sebagai besar minat anak. E. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa otentik yang terjadi dalam rentan waktu belajar. Yang F. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat. Yang D. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang B. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugasnya yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang C. Guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikir dalam proses perencanaannya. Selanjutnya, kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang A. Guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas dan menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang C. Guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikir dalam proses perencanaan. Yang ketiga, proses evaluatif. Proses evaluatif terdapat dua, yaitu yang A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping untuk evaluasi lainnya. Yang B. Guru perlu menjajal siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan penyampaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Yang keempat, prinsip reaksi. Dampak penggiringan yang penting bagi perilaku secara sadar sebelum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapainya secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event yang diarahkan ke aspek yang sempit tetapi ke suatu utuhan dan bermakna. Sama halnya dengan Hernawan dan Resmini pada tahun 2005, halaman 14 menjelaskan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yaitu terdapat 3, yaitu prinsip pada saat penggalian tema, kedua prinsip pada pelaksanaan pembelajaran, 3 prinsip pelaksanaan penilaian. Baik, selanjutnya pemaparan dilanjutkan oleh Saudara Nisa. Selanjutnya yaitu sementara itu prinsip pembelajaran terpadu menurut Jakarta 2006 memaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik tidak hanya terpaku pada pernyataan atau pokok bahasa tertentu, sangat memungkinkan pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi penuh makna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dalam pemilihan topik atau tema belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir dan beraktivitas. Dan yang keempat yaitu masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah.
Dan yang kelima yaitu peserta didik memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat termasuk rumah, sekolah, dan panutannya baik verbal maupun non-verbal. Yang B yaitu penerapan prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik yang menjadi dasar penerapannya dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik ada 5 prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua itu bentuk belajar dirancang agar murid menemukan tema. Yang ketiga efisiensi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima prinsip reaksi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah bab 3 yaitu penutup. A. Kesimpulan. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Prinsip pembelajaran terpadu adalah suatu landasan, konsep dasar, dan sumber yang menjadikan proses belajar yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik lebih dinamis dan terarah sesuai dengan tema yang sudah dipadukan antar berbagai interdisipliner. Penerapan model pembelajaran integrated atau terpadu memadukan SK atau KD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. B. Saran. Masalah pembelajaran yang dihadapi para pendidik saat ini semakin kompleks. Untuk itu, para pendidik, khususnya para guru SD, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menciptakan dan mengembangkan model-model pembelajaran, agar dapat menunjang terciptanya proses belajar mengajar di kelas yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Daftar isi Tim Pengembangan PGSD tahun 2020 tahun 2001 Pembelajaran Terpadu Bandung CV Maulana Trianto tahun 2007 Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek Jakarta Prestasi Pustaka Publisher Hermawan dan Resmini tahun 2005 Pembelajaran Terpadu Jakarta Universitas Terbuka Ananda Rusdi Abdillah tahun 2018 Pembelajaran Terpadu Karakteristik Landasan Fungsi Prinsip dan Model Medan LPPP 1. Terima kasih. Kurang lebihnya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.